Hai, saya Diki. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul A Survey of Cybercrime in Indonesia atau Survei Kejahatan Dunia Maya di Indonesia oleh Rizkia Windy Saputra. Pertama saya akan menjelaskan abstrak. Meningkatnya pengguna internet di dunia sedang berlangsung cepat dengan kondisi yang sama di Indonesia sekarang ini. Ini meningkatkan memicu kerentanan keamanan informasi, keunggulan teknologi, dan privasi pengguna. Kerentanan dalam banyak hal, keamanan dan perlindungan privasi menyebabkan kejahatan dunia maya terjadi. Tidak ada kebijakan yang tepat untuk kejahatan dunia maya. Itu masalah utama. Dalam penelitian ini, kami mencoba mengumpulkan banyak informasi tentang kejahatan dunia maya di Indonesia dan merangkulnya untuk menjadi makalah. Informasi yang dikumpulkan dari kuesioner, artikel, dan makalah terkait dengan kasus tersebut. Makalah ini seharusnya menjelaskan kejahatan cyber menurut perspektif Indonesia, jenis kejahatan cyber, beberapa studi kasus, dan banyak jurusan pencegahan. Dan akhirnya makalah ini dapat mengusulkan kebijakan baru terkait kejahatan cyber untuk pemerintah. Poin pertama yaitu pendahuluan. Internet adalah hal yang terpenting saat ini. Setiap pekerjaan dilakukan menggunakan internet. Sejak tahun 2010, pengguna internet di Indonesia meningkat dari 21,1% menjadi 28,1% tahun 2013 dan masih terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Orang menggunakan internet dalam banyak aspek untuk membantu kehidupan mereka. Mesin ATM untuk menarik uang, transaksi seluler atau e-banking, transaksi perdagangan online atau e-commerce, e-business, e-government adalah contoh dari keuntungan internet yang melibatkan banyak transaksi antar pengguna. Meskipun internet sudah menjadi platform umum sebagian hal yang di Indonesia, tetapi masalah keamanan dan privasi masih muncul yang harus dilindungi pada transaksi elektronik. Banyak artikel yang mendefinisikan istilah kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah semua kejahatan di mana saluran komunikasi dan perangkat komunikasi telah digunakan secara langsung dan tidak langsung, apakah itu di laptop, PC, PDA, telepon umum, telepon genggam, jam tangan, dan kendaraan, atau saluran komunikasi kejahatan dunia maya yang menggunakan teknologi informasi sudah masuk dalam tindak pidana. Kedua definisi diberi kesimpulan bahwa kejahatan dunia maya adalah setiap kejahatan menggunakan teknologi informasi secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan untung atau tidak. Memasukkan alamat email, identifikasi pribadi, menghack akun web, menipu, dan banyak pelanggaran hak privasi adalah kejahatan cyber yang umum di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki populasi besar dan sebagaimana disebutkan di atas hanya 28,1% yang menggunakan teknologi, tetapi tingkat kriminal di dunia maya tidak sekecil itu sebagai penggunaan persentase. Berdasarkan State of Internet Kuartal 2 laporan 2013, Indonesia menjadi peringkat pertama sumber penyerangan cyber attack. Namun pembela HAM memiliki sedikit alat untuk menangani situasi tersebut. Di ruang cyber itu mudah memulai serangan dan terbang di bawah radar dan sulit diidentifikasi penyerangan dan melacak kembali sumber serangan. Kerentanan ruang maya pertama-tama berakar pada internet, non-keamanan desain arsitektur asli sebagai jaringan pribadi kembali ke tahun 1960. Kedua, sebagai serangan buatan manusia terbesar dan paling kompleks sejarah manusia, pemahaman kita tentang ini sistem raksasa terbatas atau bahkan salah sejauh ini. Ketiga, lingkungan manajemen anarkisme internet sulit untuk dilakukan.
kolaborasi skala besar melawan kejahatan dunia maya. Akibatnya, ruang cyber telah menjadi surga bagi para penjahat yang cerdas, yang dimotivasi oleh imbalan finansial atau politik yang signifikan. Oleh karena itu, kami ingin melakukan survei kejahatan dunia maya di Indonesia dan konektivitasnya dengan informasi dan hukum elektronik atau UU ITE 11/2008. Dari kebocoran pemerintah, undang-undang penelitian ini mencoba merekomendasikan banyak kebijakan terbaru dengan pengantar di bagian 1 dan lanjutan dengan beberapa definisi. Makalah akan membahas beberapa peraturan UU ITE 11/2008 dan beberapa masalah lainnya kasus kejahatan dunia maya yang terkait dengan hukum. Akhirnya, bagian 5 akan memberikan kesimpulan dari tulisan ini. Di sini kita bisa melihat di gambar 1, pengguna internet di Indonesia dari tahun 2010 ke 2015 meningkat hingga 300%. Dan di gambar kedua, gambar yang akan tujuan oleh kejahatan dunia maya. Indonesia paling tinggi, sedangkan Cina kedua. Saya akan membahas poin kedua, yaitu tipe kejahatan cyber dan hukum cyber di Indonesia. A. Jenis kejahatan dunia maya. Australian Institute of Criminology menyatakan ada 9 jenis yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya. Yang pertama, pencurian layanan telekomunikasi. Beberapa jenis pencurian layanan termasuk penangkapan, rincian kartu panggil, dan panggilan penjualan yang dibebankan ke akun kartu panggil, dan pemalsuan atau terlarang pemrograman ulang kartu telepon nilai tersimpan. Kedua, komunikasi dalam lanjutan konspirasi kriminal. Ada bukti peralatan telekomunikasi digunakan untuk memfasilitasi perdagangan obat terlarang, pelacuran, money laundry atau pencucian uang, perdagangan anak, pornografi, dan perdagangan senjata di yurisdikasi di mana kegiatan tersebut ilegal. Penggunaan teknologi inskripsi dalam menempatkan komunikasi kriminal di luar jangkauan penegakan hukum. Penggunaan teknologi inskripsi dapat menempatkan komunikasi kriminal di luar jangkauan penegakan hukum. Ketiga, pembajakan telekomunikasi. Teknologi digital memungkinkan reproduksi dan penyebaran kombinasi cetak, grafik, suara, dan multimedia yang mudah. Godaan untuk bereproduksi materi berhak cipta untuk penggunaan pribadi dijual dengan harga yang lebih murah atau memang untuk distribusi gratis memiliki terbukti tidak terbantahkan bagi banyak orang. Penyebaran bahan-bahan ofensif. Sistem telekomunikasi juga dapat digunakan untuk melecehkan, mengancam, atau mengganggu komunikasi dari panggilan telepon tradisional yang cabul, manifestasi kontemporer dalam cyberstalking yang pesan gigi dikirim yang ketidakmau penerima. Kelima, pencucian uang elektronik dan penghindaran pajak. Dengan kemunculan dan proliferasi yang beragam teknologi perdagangan elektronik, orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana penanggulangan tradisional melawan pencucian uang dan penggelapan pajak mungkin segera terjadi dengan nilai yang terbatas. Vandalisme elektronik, terorisme. Yang keenam, vandalisme elektronik, terorisme, dan pemerasan. Teroris dapat mengakses teknologi dengan mudah. Itu akan meningkatkan banyaknya kemungkinan terjadi kejahatan. Yang ketujuh, penipuan penjualan dan investasi. Karena perdagangan elektronik menjadi lebih lazim, aplikasi teknologi digital untuk penipuan usaha akan jauh lebih besar. Penipuan telepon untuk promosi penjualan yang menipu permintaan amal, dan tawaran investasi palsu semakin umum. Yang ke-8, intersepsi ilegal
telekomunikasi. Perkembangan teknologi memberikan hal yang baru untuk penyadapan elektronik. Dan yang terakhir, penipuan transfer dana elektronik. Sistem transfer dana elektronik telah mulai berkembang biak dan demikian pula risikonya dengan transaksi tersebut dicegat dan dialihkan. Dari klasifikasi di atas, Bosco pada tahun 2012 menyatakan ada 5 serangan kejahatan cyber umumnya. 5 serangan telah digunakan oleh sebagian besar peretas di Indonesia. Mereka adalah malware atau spam, dan itu ekonomi terbawah. Kedua, pencurian data. Kemudian pencurian ID atau nomor induk KTP. Keempat, phishing dan definisi botnet. Gambar 3 di bawah ini menjelaskan piramida pencurian cyber. Peretas mengembangkan perangkat lunak berbahaya dan menjualnya ke pasar gelap. Kemudian pengeksploitase malware membeli malware dari komputer disuntikan oleh virus berbahaya dan mencoba mencuri data privasi pada korban dengan mudah kehilangan data privasinya. Hukum cyber di Indonesia. Indonesia mulai merumuskan undang-undang untuk mempertahankan kembali dunia maya. Kejahatan pada tahun 2003 oleh Information and Communication Ministry atau Kemenkominfo. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU ITE ini pada tahun 18 Maret 2008 dan dinamai Undang-Undang Nomor 11 2008. Dilanjutkan dengan cyber law lainnya, yaitu UU KPI, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 2008, UUP Hukum Pornografi masing-masing 44 2008. Pemerintah berharap hukum dapat mencakup setiap potensi masalah yang dapat muncul di masa depan dan dapat menambah keamanan dan kepercayaan komunitas tentang lingkungan elektronik. Peraturan konten online membantu e-commerce Indonesia berkembang dan juga legal. Jaminan untuk setiap transaksi bisnis yang diadakan secara elektronik melalui internet. Poin ketiga, yaitu ekspansi kejahatan cyber di Indonesia. Menurut sebuah artikel, Indonesia telah mencapai 545 akses kejahatan cyber pada tahun 2011 dan mendapatkan lebih banyak lagi di tahun 2012 sebanyak 600 kasus. Jumlah kasus yang tinggi ini tergantung pada komunitas yang melaporkan. Paling tidak sejak tahun 2003, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menangkap 71 kasus kejahatan dunia maya dan setahun sebelumnya pada tahun 2002, Indonesia menempati urutan kedua setelah Ukraina dalam kasus kejahatan menggunakan teknologi informasi. Sejak tahun itu, kasus kejahatan cyber semakin banyak. Tingginya pertumbuhan konsumsi teknologi di Indonesia tidak disertai dengan kesiapan infrastruktur teknologi, informasi, kebijakan regulasi, kelembagaan, dan manusia sumber daya untuk sektor keamanan. Poin keempat, kasus kejahatan cyber di Indonesia. Dan yang pertama, penipuan e-commerce. Pada tahun 2010, seorang pria dari Bandung, Stephen Haryanto, membuat situs web palsu dengan layanan internet banking dengan tujuan untuk menipu pelanggan bank. Dia membuat banyak domain dengan nama yang mirip dengan BCA. Dia membuat yang serupa situs web dengan klikbca.com seperti www.klik-bca.com atau Kilk BCA atau Celik BCA.
Situs web palsu akan memandu pengguna jika dia mengkliknya untuk memasukkan ID, nama pengguna, password, dan PIN. Approximately ada banyak identitas nasabah BCA telah dicuri, dan demikian pula uang mereka. Case ini adalah model dari kesalahan ketik. Tipe squatting adalah tindakan untuk membeli dan mengoperasikan banyak nama domain serupa dengan nama domain terkenal, dan banyak penggunaan internet dapat mengunjung domain dari salah satu web tersebut. Sebenarnya yang diinginkan pengguna untuk kunjungi. Para penjahat memodifikasi halaman situs web agar terlihat sama dengan situs web asli, supaya mirip dengan situs BCA yang aslinya. Para penjahat tanpa sadar pengguna salah ketik nomor situs web dan memasukkan namanya, nomor PIN-nya, dan nomor kartu kredit, dan banyak privasi data lainnya. Kejahatan ini dihukum dengan UU ITE 11/2008 dengan pasal 35 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum dengan manipulasi, menciptakan, mengubah, kehilangan, pembelotan informasi dan atau dokumen elektronik untuk membuat informasi, dokumen atau dokumen elektronik seolah-olah otentik. Kasus-kasus lain yang serupa ini Kasus-kasus lain yang serupa dengan ini masih muncul sampai sekarang. Kasus-kasus lain yang serupa dengan ini masih terus muncul hingga sekarang. Para penjahat telah menggunakan metode ini untuk menipu pengguna. Mereka menyebarkan informasi palsu menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Pet, dan juga menggunakan interaksi media langsung seperti panggilan telepon, SMS. Dan gambar keempat menjelaskan bagaimana kejahatan penipuan cyber bekerja. Peretas akan melakukan eksploitasi kerentanan komputer dengan mengirimkan virus Trojan. Kemudian komputer itu yang diinjeksi akan memberikan banyak data kredensial peretas. Di akhir langkah, setelah mendapatkan apa yang diinginkan, peretas dapat melakukan apapun yang diinginkan. Sebagian besar orang di Indonesia kebocoran informasi tentang teknologi. Ini adalah kerentanan pembela uang mereka dari kejahatan penipuan. Perbedaan pengetahuan muncul karena banyak masalah besar wilayah Indonesia dan peningkatan pembangunan daerah. Jadi kasus-kasus kejahatan penipuan biasanya di wilayah desa. Ini gambar cara fraud bekerja. Ini gambar kelima. Pada gambar kelima saya akan jelaskan. Ini menunjukkan kepada kita kebocoran dari Indonesia Hukum tentang kejahatan dunia maya. Sejak kasus BCA Internet Banking di Indonesia tahun 2001, kasus serupa masih terus berkembang di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus peduli dengan situasi ini. Penjahat harus dihukum dengan hukuman yang tepat. Dalam gambar di atas, pengirim pesan mengirim informasi bahwa penerima menang hadiah dari Bank Nasional dan meminta untuk mengakses web palsu seperti www.gebiarhadiah.bank.bri.2014.webs.com. Biasanya seorang pengguna tanpa pengetahuan terkejut dan senang dengan informasi ini. Akhirnya dia akan mengklik tautan tersebut. Fraud Labs menjelaskan banyak cara untuk mencegah pelanggan dari kejahatan ini. Yang pertama, geolokasi berdasarkan alamat IP.
Geolokasi berdasarkan alamat IP dapat mengidentifikasi pengguna, lokasi yang tepat, atau hitung jarak antara alamat penagihan pembeli online dan lokasi sebenarnya orang yang masuk pesanan. Akibatnya memungkinkan pedagang untuk menerapkan langkah-langkah autentikasi tambahan atau identifikasi untuk transaksi tersebut yang menunjukkan perbedaan jarak yang sangat jauh. Hasil dari teknologi geolokasi memberikan data yang membantu pedagang menentukan transaksi yang mana akan ditinjau dan yang memungkinkan. Ini menciptakan keseimbangan yang menguntungkan antara risiko kerugian penipuan dan memblokir pelanggan yang tidak sah. Pelanggan yang sah akan melakukannya benar-benar menyambut langkah-langkah autentikasi yang sah yang akan melindungi mereka dari penipuan kartu kredit juga dan menjaga biaya melakukan bisnis di internet. Menggunakan layanan seperti disediakan oleh Fraud Labs dapat menekan biaya autentikasi karena Anda dapat menargetkan autentikasi paling banyak mungkin lokasi geografis untuk penipuan. Kedua, perbandingan negara alamat IP dengan penagihan alamat negara. Alamat IP adalah pengenal jaringan unik yang dikeluarkan oleh penyedia layanan internet ke komputer pengguna setiap kali masuk internet. Membuat pastikan negara alamat IP dan alamat penagihan negara itu sama dengan menggunakan web deteksi penipuan seperti Fraud Labs. Ini membantu kita mendeteksi alamat IP untuk pelanggan yang menempatkan pesanan. Jika alamat penagihannya sama dengan yang dikirim lewat US, tetapi IP-nya orang di Rusia, pastinya dia itu mau menipu. Kemudian yang ketiga, periksa apakah nomor telepon itu valid dan berada dalam kode zip yang benar. Seringkali pedagang akan menemukan pesanan dengan zip yang tidak valid. Kode atau ketidaksesuaian antara kode pos dan area kode akan menghasilkan tingkat penipuan yang signifikan lebih tinggi dari biasa. Mereka mungkin ingin menerapkan lebih banyak standar pencegahan penipuan yang ketat dengan memverifikasi validitas kode pos dan kode area. Sejak itu, jika telepon diidentifikasi sebagai penelpon VoIP yang ditawarkan oleh banyak layanan hari ini, keterlambatan pengiriman sampai pembayaran dan diselesaikan, terutama item yang tidak sensitif ini. Yang keempat, hubungi bank penerbit kartu kredit untuk memverifikasi validitas kartu kredit. Jika pedagang online memiliki kecurangan tentang memesan dan perlu mengkonfirmasikan rincian pesanan, mereka dapat menghubungi bank penerbit dan meminta untuk mengkonfirmasi detail akun umum. Itu untuk memastikan bahwa kartu tidak dicuri. Nomor telepon bank yang mengeluarkan didasarkan pada 6 digit pertama. Nomor kartu kredit dikenal dengan nomor identifikasi bank atau BIN. Yang kelima, minta lebih banyak identifikasi jika ragu. Sebagai konsumen menghargai privasi dan kebutuhan mereka, fasilitas pemesanan situs web cepat penting untuk mengumpulkan rincian identitas pelanggan yang cukup selama proses pemesanan. Nama pelanggan, kartu kredit, nomor, dan tanggal kadaluarsa tidak cukup. Pedagang harus menghubungi mereka untuk verifikasi melalui telepon dan meminta ID foto untuk dicek apakah asli atau bukan supaya tidak ragu. Setiap pelanggan harus mengetahui kejahatan penipuan e-commerce, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa sepenuhnya dihapus, melainkan sesuatu yang harus dikelola. Salah satunya faktor penting dalam pengendalian penipuan adalah memahami pelanggan dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diadaptasi tingkat risiko dalam setiap transaksi. Menerapkan deteksi penipuan layanan web dalam manajemen dapat mengurangi masalah. B. Telekomunikasi
Intersepsi ilegal. Indonesia dikejutkan oleh berita dari media Australia. Berdasarkan dokumen bocor dari Snowden, mata-mata Australia itu lembaga telah menargetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden, dan Menteri senior lainnya untuk pemantauan telepon. Berita itu menyambut kejutan besar untuk pemerintah Indonesia, sebab sebagai pemimpin negara, Presiden SBY memiliki percakapan yang sangat pribadi di teleponnya, dan mungkin kementerian memang memiliki privasi tentang negara atau pemerintahan juga. Intersepsi ilegal adalah kasus penting. Kasus ini sulit untuk dilacak dan diselesaikan. Kurang lebih kurangnya juga sumber daya manusia sering terjadi sebagai kendala di pemerintahan Indonesia. Masalahnya terganggu sampai di keamanan nasional. Setiap orang bertanya tentang keamanan data privasi Indonesia. Pada titik ini, pemerintahan Indonesia tidak memiliki kebijakan yang baik. Komite Pemberantasan Korupsi sebagai komite pemerintahan juga menggunakan telekomunikasi intersepsi untuk membuat kasus ini bekerja sebagai menggunakan telekomunikasi untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka mematai anggota pemerintah. Kasus ini bukan satu-satunya. Pada tahun 2014 Februari, di koran lokal melaporkan bahwa Presiden baru Indonesia hari ini dia adalah seorang gubernur, Jokowi, sedang mematai kediaman kantornya. Jokowi mengakui penyadapan komunikasi intersepsi itu benar-benar terjadi, tapi dia memilih tidak memikirkannya karena mereka merasa tidak ada yang membicarakan hal-hal yang penting di kediaman kantor. Pada tahun 2009, pada tanggal Kepala Kepolisian Indonesia Susno Duaji disadap oleh KPK. KPK berusaha dapatkan beberapa informasi pentingnya rahasia tentang keterlibatan polisi Indonesia dalam kasus korupsi Bank Senturi. Pemerintah menyatakan masalah ini adalah hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyatakan telekomunikasi penyediaan harus menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan layanan telekomunikasi via jaringan telekomunikasi dan layanan telekomunikasi sedang mengadakan pertemuan. Penyedia layanan telekomunikasi harus memberi pelanggan keamanan dan privasi mereka, dan mungkin penyedia harus memberikan layanan khusus pemerintah untuk tujuan pemerintah juga. Dan poin terakhir adalah kesimpulan. Indonesia sebagai peringkat pertama dari negara terbanyak asal serangan kejahatan dunia maya itu adalah masalah besar. Indonesia sebagai sebuah negara besar seharusnya tidak memiliki masalah ini. Kejahatan dunia maya dapat mengganggu stabilitas negara. Situasinya harus dicegah, dan salah satu dari banyak cara pemerintah di Indonesia harus membuat peraturan sebagaimana yang dimaksud di jurnal atas. Demikian pembahasan saya tentang survei kejahatan dunia maya di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.